Saudara, Israel mengklaim siap serang Iran asal dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Trump bilang masih menunggu kesepakatan dengan Iran. Kita akan bahas bersama Sekjen IKAL Strategic Center Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto dan peneliti Asian Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Bang Pizarro, ketika Amerika Serikat kondisinya sedang secara sepihak mengklaim perpanjangan gencatan senjata, apa motif dibalik ancaman dari Israel kepada Iran? Apa yang dia mau sebenarnya? Iya, kalau kita melihat bahwa Israel walaupun ini sekutu aliansinya Amerika Serikat, tetapi dia tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh Amerika Serikat. Kita bisa melihat Mbak Cindy sekarang, walaupun ada kesepakatan gencatan senjata ya dengan Libanon, tetapi eskalasi serangan, ya, kemudian invasi dan upaya Israel untuk terus masuk ke Libanon Selatan itu masih terus terjadi gitu. Artinya secara by name terjadi ceasefire antara Libanon dengan Israel, eskalasi gitu. Tetapi Netanyahu tetap go on, dia tetap berjalan dan kemudian akhirnya menyeret Netanyahu dalam perang dengan Iran bahkan sampai sekarang. Artinya kita tidak bisa serta-merta bisa meyakinkan bahwa Israel dapat melakukan serangan dari Iran dengan menunggu green light dari Amerika Serikat. Bisa saja kemudian ini memang caranya Netanyahu untuk kembali menyeret Washington dalam pertarungan dengan Iran dengan melakukan serangan terlebih dahulu kepada Iran. Apalagi sekarang kalau kita militer bersama kepada Iran. Berarti bisa kita tekankan kalau memang ada kaitan, ada benang merah antara ketika George Bush itu mendekat di Selat Malaka dengan apa yang sedang dilakukan oleh Israel? Iya, menurut saya itu satu hal yang inline ya, karena gini, kalau kita lihat Trump sudah dalam misi untuk kemudian melakukan eskalasi besar-besaran kepada Iran. Karena terbukti ya blokade terhadap Selat Hormuz sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu benar-benar tidak melumpuhkan Iran sampai sekarang gitu. Trump berpikir dengan melakukan blokade Selat Hormuz itu benar-benar dapat mencegah Iran. Jangan lupa Mbak Cindy, Iran itu juga bisa melakukan transaksi ekonomi via darat. Untuk mengakses pasar Asia Selatan dia bisa melakukan ekspor melalui jalur Afghanistan dan Pakistan. Untuk menuju Eropa dia bisa melalui Turki dan melalui Irak. Untuk menuju Rusia bisa melalui Selat Kaspia. Bahkan kan Iran itu sudah membangun rel kereta dari wilayah Ras sampai ke wilayah Laut Kaspia. Artinya Iran tuh punya diversifikasi ekspor dengan tidak hanya mengandalkan Selat Hormuz gitu. Nah, ini yang kemudian ketika Iran itu masih gagal ditundukkan Amerika Serikat untuk mau negosiasi di Islamabad, bukan tidak mungkin salah satu cara yang akan terjadi ialah dengan melakukan eskalasi kembali. Apalagi sampai sekarang masih deadlock nih Mbak. Iya, Washington tetap tidak mau mengikuti kesepakatan di Islamabad untuk mencabut blokade Hormuz dulu untuk negosiasi. Iran pun juga tetap kekeh. Kemarin kita lihat di Teheran itu ada konvoy soft of force itu rudal dibawa ke jalan-jalan itu oleh IRGC, oleh masyarakat, itu membuktikan pesan dia kepada Washington bahwa kami siap dengan eskalasi apapun atau bahkan dengan keterlibatan Israel dalam perang ini, mereka tuh siap seperti itu. Karena ini Iran sudah habis-habisan, mereka berkali-kali ditipu dalam diplomasi, mereka berkali-kali negosiasi itu pun diserang, dan apalagi sekarang tuntutan Amerika meningkat nih, dia minta bahkan stok cadangan uranium yang sebelumnya kita lihat itu tidak menjadi klausul bagi Washington dalam kesepakatan gencatan senjata, sekarang sudah diminta. Bagaimanapun cadangan uranium yang di area 400 kg itu harus diserahkan pada Washington. Saya kira kalau Iran kemudian dipaksa melakukan ini dan kemudian dia menyerahkan, itu sama saja dengan menyerahkan leher kedaulatannya kepada Amerika Serikat. Dan saya kira dengan kepemimpinan Iran sekarang yang dipimpin oleh Ghalibaf, Ahmad Fahidi, itu faksi-faksi IRGC yang memang punya kapasitas tempur, mereka siap dalam berbagai momen apapun jika memang ketika deadlock negosiasi mereka akan kembali bertempur dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, dengan formasi pimpinan Iran saat ini yang kalau tadi ada bilang siap tempur, ya, kemudian dengan mengetahui bagaimana karakter Israel yang bisa saja ambil inisiatif sendiri, Pak Surya, menurut Anda eskalasinya bakal kemana depannya? Ya, kalau kita melihat Amerika Serikat dengan Iran ya, Amerika ini kan sudah berusaha mengajak damai ya, dan perdamaian itu sudah coba dicapai tapi tidak tercapai ya. Nah, kemudian permintaan kedua juga sama, sehingga tadi sama dikatakan Mas Pizarro ya, Amerika Serikat itu hanya janji-janji aja, sehingga pertemuan kedua itu pihak Iran tidak hadir ya. Kemudian gencatan senjata ini kan juga berakhir kemarin tanggal 22 ya, 22 April katanya diperpanjang. Perpanjang ini juga nggak jelas sampai berapa hari, berapa lama gitu ya, dan bahkan sudah memberikan semacam instruksi kepada Israel ya, oke, kamu saya kasih lampu hijau untuk menyerang, tapi wait my order gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Israelnya sendiri, Israel ini memang sudah menyiapkan diri untuk menyerang Iran di beberapa targetnya ya. Dia mampu menyiapkan diri bertahan maupun menyerang.
terhadap target-target tertentu yang menjadi sasaran bersama ya antara Amerika Serikat dan Israel. Contoh yang pertama adalah kepemimpinan Iran ya. Mereka ingin menghilangkan semua dinasti Khamenei ya beserta penerusnya. Kemudian yang penting juga infrastruktur energi ya. Itu akan diserang infrastruktur energi dan listrik ya yang menjadi tulang punggung daripada. Nah, buktinya dia sampai sekarang tuh masih bertahan blokade di Teluk Omannya saja, tidak bisa melaju sampai Selat Hormuz. Nah, tindakan apa lagi ini yang mau digunakan serang? Makanya dia menggunakan proksinya Israel untuk menyerang. Yang target-targetnya sudah ditentukan bersama sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, cuman kapan waktunya? Nah, kalau bilang tadi udah you have a green light ya. So whenever you want to attack, I will give you order to attack. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi dalam memberikan keputusan, apakah Amerika Serikat akan memberikan lampu hijau atau mungkin lampu merah? Apa yang akan dipertimbangkan dulu? Tekanan politika, tekanan ekonomi akan jadi bahan pertimbangan. Nanti akan saya tanyakan lagi usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran memutus pendanaan terhadap Hizbullah. Trump bilang itu jadi syarat wajib agar kesepakatan antara Iran dan AS tercapai. The funding that Hezbollah gets from Iran, is Iran going to have to cut that off to do a deal with you? Yeah, they'll have to cut that. That's a must for you. Yeah, sure. That's a must, yeah. If you look at Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So Kita lanjutkan juga dialog bersama Bang Pizarro dan Pak Surya. Bang Pizarro, dengan Amerika Serikat yang juga punya kepentingan, apakah akan semudah itu dia memberikan sinyal lampu hijau untuk Israel? Ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya Donald Trump sudah mengatakan, Mbak Cindy ya, Israel itu sekutu terbaik kami. Artinya dia menempati posisi yang sangat kuat di politik luar negeri Amerika Serikat. Bahkan negara yang paling banyak menerima bantuan militer dari Amerika Serikat itu yang pertama ialah Israel, baru kedua Mesir. Ini membuktikan bahwa Israel itu memang menjadi prioritas atau tadi yang disebut oleh Pak Surya sebagai proksinya Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah seperti itu ya. Dan ini bukan tidak mungkin, ini sengaja memang didorong Israel bahkan untuk melakukan serangan kepada Iran itu Hizbullah ya, kemudian masyarakat sipil di Lebanon Selatan dan lain sebagainya. Dan kemudian bahkan Israel itu sudah menjorok 10 km ke wilayah Lebanon Selatan gitu ya. Dan ini tidak diminta oleh Amerika Serikat untuk kemudian mundur dari wilayah tersebut. Padahal kan seharusnya gencatan senjata itu pihak-pihak yang bertikai itu diminta mundur. Apalagi Lebanon Selatan itu bukan wilayah Israel. Tapi apa yang diperbuat Amerika? Amerika membiarkan aja gitu. Bahkan sekarang Israel membangun garis kuning di wilayah Lebanon Selatan untuk mematok wilayah Lebanon Selatan sebagai miliknya. Itu juga atas restu dari Amerika Serikat gitu ya. Jadi kan pemerintahan Iran saat ini fracture. Itu terpecah belah katanya antara faksi militer dengan faksi diplomasi gitu. Tetapi dengan mereka turun gelanggang sama-sama, ini menurut saya pesan daripada Iran bahwa kami tidak seperti digambarkan Trump, kami tidak seperti digambarkan oleh Amerika Serikat, bahwa kami tetap solid, bahwa kami siap bertempur kapan saja. Dengan sikap Amerika Serikat yang seperti itu tidak melarang juga dan ada kemungkinan keseriusan dari Israel untuk melakukan serangan. Pak Surya, menurut Anda apakah kalau eskalasi ini semakin panas, berapa peluang Tiongkok, Rusia juga bahkan akan ikut dalam konflik di Timur Tengah? Ya, sebenarnya Rusia dan Tiongkok ini kan sudah tahu kita ya keterlibatannya dalam perang ini ya. Yang utamanya adalah kepentingannya dia terhadap minyak Iran itu sendiri. Nah, makanya kemarin dalam blokade itu kan dia coba breakthrough ya, melewati blokade kapal Amerika. Itu kan suatu tantangan gitu. Ya. Nah, itu memang sengaja dilakukan demikian baik oleh Rusia maupun Cina ya. Nah, Amerika sendiri ini kan lagi bingung kelihatannya ya, karena coba menyelesaikan upaya damai nggak bisa selesai. Ya, bagaimana mau damai ya, baru mau damai dia sudah Israel suruh nyerang ya. Saya kok nggak yakin tindakan Israel itu dilakukan sendiri ya, karena dua-duanya ini punya niat yang sama gitu ya. Israel ingin memperluas wilayahnya, Amerika ingin menguasai minyaknya. Nah, mereka anak sama paman ini kerjasama gitu ya. Kalau lihat target-target yang akan dihancurkan kan sama. Nah, situasi sekarang ini Amerika kan sedang bingung ya. Mau apa ini? Damai nggak bisa ya. Blokade juga belum ada hasilnya ya. Makanya dia menggunakan proksinya kembali Israel. Kamu siap-siap aja. Bentar lagi lu nyerang loh ke Iran. Ini targetnya ini. Saya lihat targetnya juga masih sama gitu ya. Artinya ini kehendak dua negara. Dan itu efektif nggak Pak sebenarnya untuk menekan Iran? Sampai sekarang kan belum efektif, jadi nggak tahu ini kan bergening ya, bergening. Nah,
Kalau Amerika ini kan hanya mengandalkan kekuatan militernya ya dengan Israel. Nah Iran ini kan enggak, ya dia nggak mampu lah kalau perang itu misalnya perang laut harus di laut terbuka nggak mampu dia. Tapi kalau dia di perairan sempit seperti itu ya, di mana dia sebagai coastal state menguasai pantai, menguasai teluk, ya peranjauan dengan kapal cepat yang berkendali dan sebagainya. Saya yakin dia akan menang berperang di situ. Buktinya kan Amerika yang mau breakthrough terhadap Strait Hormuz ini tidak berhasil sampai sekarang ya. Dan hasil blokenya itu eh, belum ada menurut saya ya, dibandingkan hasil blokade daripada Iran itu sendiri ya. Demikian. Oke, Bang Gozali, baru saja media internasional Al Jazeera melaporkan kalau Pakistan bilang ada kemungkinan terobosan baru dalam pembicaraan antara AS dan Israel. Anda yakin ada terobosan baru? Ini buat pihak mana kira-kira? Iya. Iya, ini informasinya memang Araghchi dikabarkan akan tiba malam ini di Pakistan untuk melanjutkan terkait potensi kelanjutan negosiasi. Tetapi sampai sekarang kita masih belum jelas ya apa saja poin-poin yang kemudian bisa disepakati hingga kemudian Amerika Serikat dan Iran mau ke meja perundingan. Sampai sekarang kita belum lihat ada misalkan proposal baru dari Teheran ya yang dia tuntut kepada Amerika Serikat. Selama ini kan masih tetap sama ya bahwa Hormuz masih dikontrol, kemudian uranium masih mereka pegang, dan mereka juga punya hak untuk membangun reaktor nuklir. Cuman memang Pakistan ini bisa dikatakan nih Mbak Cindy, itu memang betul-betul bekerja keras itu. 24 jam siang malam dia, itu Asim Munir ya, itu terus melakukan kontak dengan RGC. Minimal perpanjangan kesepakatan gencatan senjata itu juga disetujui oleh Iran. Nah, itu target pertama Pakistan sekarang ya. Karena ini kan sepihak, unilateral disampaikan oleh Amerika Serikat. Dan ini sekarang Asim Munir mencoba melakukan negosiasi kepada RGC, kepada Abbas Araghchi, minimal Iran itu juga sepakat. Sekarang karena begini Mbak Sidi, di 8 ini udah mulai tanda-tanda eskalasi meningkat, udah mulai kuat. Iran misalkan menangkap 2 kapal tanker yang disebut punya hubungan dengan Israel, dan kemudian itu kemudian diambil alih oleh Iran sebagai tindakan balas. Ada kapal tanker MV Tosca yang ditahan oleh Amerika Serikat. Kemudian juga Iran itu udah mulai melakukan serangan drone ya kepada kapal tanker kapal induk Amerika Serikat di wilayah Selat Oman gitu. Artinya eskalasi ini kalau tidak di stop oleh Pakistan sebagai wasit dan mediator, ini bisa kemudian bertambah panas lagi nih, dan kemudian nanti churningnya itu akan terjadi serangan membabi buta kembali yang dilakukan terhadap fasilitas energi yang ada ke Iran. Persoalannya itu bukan sekedar serangan Amerika Serikat ke Iran, tapi Iran itu akan membalaskan ke negara-negara teluk. Dia akan membalas ke fasilitas energi Aramco di Saudi, dia akan kembali membalas kepada big tech Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, yang ini yang tidak diinginkan oleh negara teluk. Karena Mbak Cindy sekarang udah mau masuk musim haji nih. Sekarang ini ya, kalau kemudian eskalasi itu, peperangan itu terus berlanjut, ini akan kemudian berdampak tidak hanya kepada Saudi tetapi kloter-kloter jamaah yang datang dari berbagai negara gitu. Dan ini kemudian itu yang dimaksud dengan breakthrough tadi ya, itu ada upaya untuk kemudian mencapai minimal ada gencatan senjata yang juga disepakati, tidak hanya dalam waktu yang tidak jelas seperti sekarang ya, tetapi mungkin bisa 2 pekan, 3 pekan sembari baik Iran, baik Amerika Serikat itu kemudian untuk melakukan konstruksi ulang apa saja poin-poin yang kira-kira yang paling memungkinkan di titik kompromi bisa disepakati oleh kedua negara. Nah, ini yang saya lihat kenapa kemudian nanti informasinya Abbas Araghchi akan tiba malam ini di Pakistan untuk kemudian menggodok ulang atau kemudian membahas tentang potensial pertemuan kembali di Islamabad. Oke, kalau salah satu poinnya adalah mempertimbangkan momentum musim haji. Kalau menurut Anda Pak Surya, sebenarnya dengan Iran juga yang posisinya begitu skeptis dengan Amerika Serikat dan Israel, ruang negosiasi itu masih dipikirkan tidak sama Iran? Peluang itu tetap dipikirkan, Mbak, karena Iran ini kan prinsipnya dia tidak ingin berperang gitu ya. Iran ini yang merasa terancam ya dengan menyiapkan kekuatannya selama 47 tahun itu. Nah, begitu diserang dia udah mengatakan, kamu jangan nyerang saya, kalau kamu menyerang saya pasti akan ada balas serang. Kalau kita lihat frekuensi serangan-serangan itu kan ada tahapan-tahapannya demikian rupa ya. Ini menunjukkan bahwa wait and see Iran itu. Begitu serang dia serang, balas, serang balas. Nah, ini kan sama. Ini sekarang mau diancam misalnya fasilitas listrik energinya ya. Dia juga mengancam objek-objek vital tertentu ya, punya Amerika atau punya negara-negara yang membantu seperti pangkalan-pangkalan militer yang lalu ya. Seperti tadi dikatakan Mas Bisaro itu akan berlanjut dan udah dalam persiapan mereka untuk menyerang gitu ya. Buktinya dia sudah memberikan sinyal kepada Israel proksinya untuk menyerang, tapi waktunya nanti dulu. Nah, ini kita sekarang publik internasional kan menunggu upaya-upaya Pakistan tadi ya untuk menemukan kembali ya kedua pihak ya. Tapi saya kira tuntutan-tuntutan
kedua pihak sama, khususnya Iran ya. Oke. Yang berat ini kan tuntutan pengayaan nuklir itu yang pertama ya, kemudian penguasaan Selat Hormuz dan juga ganti rugi terhadap kehancuran yang dialami oleh Iran, dan itu tidak mungkin bisa terpenuhi oleh Amerika. Nah, sehingga ini menjadikan power diplomasi bagi Iran untuk bertahan ya sampai katanya pemilihan menengah pada bulan November ke depan itu. Oke, jangan sampai jadi deadlock, terobosan atau breakthrough itu yang tentu dinantikan oleh semuanya. Bang Pizarro Gozali dan Pak Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto, terima kasih sudah